Pernahkah kalian merasa, kok tiba-tiba sudah akhir tahun lagi? Rasanya baru kemarin kita merayakan tahun baru. Sekarang sudah mau ganti tahun lagi. Anehnya, waktu kita kecil, rasanya satu hari itu lama sekali. Menunggu libur sekolah, menunggu hari ulang tahun, atau bahkan menunggu waktu buka puasa. Rasanya seperti selamanya. Tapi sekarang, jangankan hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun pun terasa berlalu begitu saja. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa waktu terasa berjalan lebih cepat saat kita dewasa? Fenomena ini sebenarnya sangat umum. Dan ada penjelasan ilmiahnya loh. Ini semua berkaitan dengan cara otak kita memproses dan menyimpan memori. Sebuah konsep yang dikenal sebagai persepsi waktu. Coba kita ingat-ingat lagi masa kecil kita. Saat itu, hampir semua hal yang kita alami adalah hal baru. Pertama kali belajar naik sepeda, pertama kali masuk sekolah, pertama kali pergi ke pantai, pertama kali merasakan makanan baru. Setiap hari penuh dengan pengalaman pertama yang unik dan menarik. Nah, ketika otak kita dihadapkan pada hal-hal baru atau novelty, otak akan bekerja lebih keras untuk memproses semua informasi tersebut. Otak kita seperti kamera yang mengambil banyak sekali foto detail dari setiap momen baru itu. Akibatnya, memori yang tersimpan menjadi sangat kaya, padat, dan mendetail. Ketika kita mengingat kembali masa-masa itu, rasanya seperti memutar film yang panjang dengan banyak sekali adegan. Inilah yang membuat periode waktu di masa kecil terasa lebih lama dan lebih padat. Setiap momen terasa berharga dan terekam dengan jelas. Sekarang, mari kita bandingkan dengan kehidupan kita saat dewasa. Seiring bertambahnya usia, kita mulai jatuh ke dalam rutinitas. Bangun pagi, berangkat kerja, lewat jalan yang sama, mengerjakan tugas yang itu-itu saja, pulang ke rumah, nonton, lalu tidur. Besoknya, ulangi lagi. Minggu depan, kemungkinan besar polanya masih sama. Tentu, ada hal-hal baru yang terjadi, tapi frekuensinya tidak sebanyak saat kita kecil. Ketika kita melakukan rutinitas, otak kita tidak perlu bekerja sekeras dulu. Otak sudah familiar dengan polanya dan bisa menjalankannya dalam mode autopilot. Karena tidak ada informasi baru yang signifikan untuk diproses, otak kita tidak lagi membuat rekaman memori yang mendetail. Ibaratnya, otak kita hanya mengambil satu foto rangkuman untuk seluruh hari atau bahkan seluruh minggu yang isinya rutinitas. Jadi, ketika kita melihat kembali ke belakang, misalnya 1 bulan terakhir, yang kita ingat bukanlah 30 hari yang berbeda, melainkan hanya beberapa momen kunci yang menonjol. Sisanya terasa kabur dan menyatu menjadi satu. Inilah yang menciptakan ilusi bahwa waktu berjalan begitu cepat. Kita tidak punya banyak penanda memori yang detail, sehingga rentang waktu tersebut terasa lebih pendek. Ada juga teori lain yang menarik, yaitu teori proporsional. Coba bayangkan, saat kamu berumur 5 tahun, 1 tahun itu adalah 20% dari seluruh hidupmu. Itu porsi yang sangat besar. Jadi, menunggu 1 tahun terasa sangat lama. Tapi, saat kamu berumur 50 tahun, 1 tahun hanyalah 2% dari hidupmu. Secara proporsional, ini adalah porsi yang jauh lebih kecil, sehingga secara psikologis terasa lebih singkat. Semakin tua kita, semakin kecil proporsi 1 tahun dibandingkan dengan total umur kita, membuat setiap tahun yang berlalu terasa semakin cepat. Selain itu, saat dewasa, kita juga punya lebih banyak tanggung jawab dan target. Kita fokus pada masa depan, target pekerjaan, cicilan, rencana liburan, dan sebagainya. Fokus kita yang terus-menerus ke depan membuat kita kurang memperhatikan momen saat ini. Kita seringkali hidup dari satu tenggat waktu ke tenggat waktu berikutnya, dan tanpa sadar, waktu di antaranya seolah menghilang begitu saja. Lalu, pertanyaannya, apakah kita bisa memperlambat waktu? Tentu saja kita tidak bisa mengubah jam di dinding, tapi kita bisa mengubah persepsi kita terhadap waktu. Caranya adalah dengan kembali memasukkan novelty atau hal-hal baru ke dalam hidup kita. Ini bukan berarti kita harus pindah negara atau ganti pekerjaan setiap bulan. Hal-hal kecil pun bisa sangat berpengaruh. Coba deh, sekali-sekali pulang kerja lewat jalan yang berbeda. Dengarkan genre musik yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Coba resep masakan baru di akhir pekan. Kunjungi kafe atau taman di kotamu yang belum pernah kamu datangi. Belajar keterampilan baru, entah itu main gitar, melukis, belajar bahasa asing, atau bahkan coding. Setiap pengalaman baru ini
akan memaksa otakmu untuk keluar dari mode autopilot dan mulai merekam memori-memori baru yang detail. Semakin banyak memori unik yang kamu ciptakan, semakin panjang dan bermakna hidupmu akan terasa saat kamu melihat ke belakang. Selain mencari hal baru, berlatih mindfulness atau kesadaran penuh juga sangat membantu. Coba untuk benar-benar hadir di setiap momen. Saat makan, rasakan betul-betul rasa dan tekstur makanannya. Jangan sambil main HP. Saat berjalan-jalan, perhatikan lingkungan sekitarmu. Suara burung, hembusan angin, warna langit. Dengan lebih sadar akan momen saat ini, kita memberi otak kita lebih banyak data untuk diproses, membuat setiap detik terasa lebih berharga. Jadi, perasaan bahwa waktu berjalan lebih cepat saat dewasa bukanlah sekadar perasaan, tapi ada penjelasan psikologis dan neurologis di baliknya. Itu adalah sinyal bahwa hidup kita mungkin terlalu banyak diisi dengan rutinitas dan kurang dengan pengalaman baru. Ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak hanya menjalani hidup, tetapi benar-benar merasakannya. Jangan biarkan hari-hari, minggu-minggu, dan tahan-tahan berlalu tanpa kita sadari. Ciptakan lebih banyak momen pertama kali, bahkan di usia kita sekarang. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah seberapa panjang umur kita dalam hitungan tahun, tetapi seberapa penuh dan padat hidup yang kita jalani. Dengan sengaja menciptakan pengalaman baru dan menghargai setiap momen, kita bisa membuat hidup terasa lebih kaya, lebih berwarna, dan tidak terasa berlalu begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian punya cara sendiri untuk membuat hidup terasa lebih bermakna, coba bagikan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar hal-hal menarik bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.